Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutestur Restu Pangestu di sini akan menjelaskan tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan dan rukun-rukun pernikahan, serta dengan macam-macam talak dan rujukannya. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Dan akhir-akhir ini, kita lihat fenomena efek pandemi banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Saya akan menjelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menjelaskan hukum nikah. Hukum nikah ada berbagai macam, ada wajib. Itu hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan bila ia tidak segera menikahi, dikhawatirkan berbuat zina. Terus yang kedua ada sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Lalu yang selanjutnya ada makruh. Hukum nikah makruh, hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia tak mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. Lalu ada mubah. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Lalu yang terakhir ada haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika menikah, ia akan mencari mata pacaran yang diharamkan oleh Allah. Padahal sebenarnya ia mudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Selanjutnya adalah syarat sah menikah. Untuk mempelai pria yang sah meliputi: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram, saudara-saudara atau kandung bagi calon pengantin wanita. Yang ketiga, calon mempelai pria harus mengetahui asal-usul perempuan yang akan dinikahi untuk penentuan wali nikah yang sah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang kelima, pernikahan dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Artinya harus didasarkan keinginan dari kedua mempelai untuk hidup bersama. Dan yang terakhir, mempelai pria tidak diperkenankan memiliki 4 orang istri pada saat menikah. Adapun syarat menikah dalam Islam untuk calon pengantin wanita antara lain beragama Islam, terus mempelai perempuan bukan merupakan mahram, saudara atau sekandung dari calon pengantin pria. Yang ketiga, perempuan yang dinikahi bukanlah istri orang. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan yang terakhir, calon pengantin perempuan tidak sedang dalam masa iddah, masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Berikutnya adalah macam-macam talak. Macam-macam talak dapat ditinjau dari segi tegas dan tidaknya perkataan yang diucapkan untuk berpisah. Macam talak yang satu ini terbagi menjadi 2, yakni meliputi talak kinaya. Talak jenis ini diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas makna dan artinya. Contohnya yaitu, aku sudah tidak tahan untuk hidup denganmu lagi. Terus ada talak sarih. Sebaliknya, talak jenis ini sudah mengandung kata-kata yang jelas makna dan tujuannya, yakni untuk menceraikan sang istri. Contohnya yaitu, saya ingin bercerai denganmu. Berikutnya adalah talak yang ditinjau dari segi jumlah, yaitu ada talak 1, talak yang pertama kali dijatuhkan sang suami kepada istri. Terus ada talak 2. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang kedua kali, ataupun untuk yang pertama kalinya dengan 2 talak secara langsung. Lalu talak 3. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang ketiga kalinya. Selain itu, penyebabnya talak 3 juga dapat terjadi ketika sang suami menyebut talak 3 untuk yang pertama kalinya. Lalu berikutnya, talak yang dilihat dari segi keadaan sang istri, itu talak bidi. Talak ini adalah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digaulinya pada saat sedang haid dan dalam keadaan suci. Lalu ada talak sani. Talak ini adalah jenis talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan pada saat itu kondisinya sang istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan
jelas kehamilannya. Lalu ada talak sani wala bidi. Jenis talak ini merupakan talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid, belum balik ataupun tidak menopause. Selanjutnya adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, saling memaafkan apabila ada kesalahan atau salah paham. Kedua, saling menghormati yang meliputi banyak hal, diantaranya menghormati kesibukan masing-masing, menghormati hal yang tidak disukai, dan lain sebagainya. Ketiga, saling melindungi dan mengingatkan untuk kebaikan atau bila dalam khilaf. Yang keempat, yaitu saling musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan melakukan sesuatu. Terakhir, atau yang kelima, yaitu saling menjaga diri. Berikutnya adalah menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua. Ketika tidak mendapatkan restu dari orang tua, coba untuk komunikasikan dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi-informasi bohong kepada orang tua, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita meski sudah mengungkapkan dengan jujur apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan tidak ada restu dari Tuhan. Bisa jadi melalui orang tua. Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah atau pasangan yang belum pantas untuk kita. Perintah orang tua adalah pesan Tuhan melalui orang tua. Anggaplah begitu. Dengan kata lain bahwa perintah dan restu orang adalah segalanya. Restu orang tua adalah restu Tuhan. Banyak bukti percintaan terganjal orang tua menjadi sumber penderitaan di kemudian hari. Apalagi orang tua hingga sampai hati mengungkapkan hal yang tak enak didengar atau sebut saja kutukan. Jangan sampai hal itu terjadi. Berikutnya saya akan menjawab faktor penyebab perceraian di masa pandemi. Di hari-hari normal, salah satu atau kedua pasangan bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama. Sekembalinya ke rumah selepas kerja, keduanya sudah lelah dengan beban masing-masing sehingga belum cukup menjadi satu sama lain. Waktu karantina di rumah inilah kesempatan untuk kembali mengenal pasangan. Bagi yang tidak menemukan kecocokan lagi, seringkali berujung perselisihan dan tidak mustahil berakibat perceraian. Lalu pasangan menghabiskan banyak waktu bersama, lalu berakhir perceraian. Ini mirip dengan keadaan orang tua yang pensiun. Selepas pensiun, waktu yang kian banyak dihabiskan berdua malah berujung perselisihan. Kebijakan kerja dan kurangnya waktu bersama rupanya adalah penyangga agar pernikahan tetap utuh. Hal ini menjadikan kedua pasangan menghindar dari topik sensitif dan tidak ingin membahas ketidakcocokan keduanya. Ini adalah jawaban atau pendapat saya yang sangat singkat tentang poligami. Menurut saya, poligami adalah hal yang wajar. Lagi pula itu juga diperbolehkan dalam agama Islam, asalkan seseorang tersebut dapat bersikap adil. Jika tidak dapat berlaku adil, seharusnya tidak perlu berpoligami. Yang terakhir adalah makanan minuman yang halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan syariat Islam. Contoh makanan yang hukum mengkonsumsinya halal adalah ayam, kambing, unta, buah-buahan, sayur-sayuran, air mineral, ikan, belalang, sapi, kerbau. Dan makanan haram adalah makanan yang hukum mengkonsumsinya adalah haram karena terdapat dalil nakli yang melarang mengkonsumsinya. Jadi jika seseorang mengkonsumsi makanan haram, ia akan berdosa dan mendapat azab dari Allah. Sedangkan jika ia menjauhkan diri dari makanan haram, maka ia akan mendapat pahala. Contoh makanan yang haram untuk dikonsumsi adalah daging babi, daging anjing, darah, nanah, bangkai, hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, minuman memabukkan atau khamr. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.